Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Kamis pagi, lagi pada sibuk apa kalian? Gimana cuacanya di kota kalian hari ini? Apakah terang, mendung, atau hujan? Nah, tapi sesibuk apapun kalian, meskipun cuaca lagi nggak menentu ya, jangan lupa sempatkan waktu untuk scroll HP-nya dan kunjungi channel Cublak Suweng karena akan ada banyak berita terbaru politik Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami pastinya hanya untuk Anda. Ting ting, klik dulu yuk, subscribe dulu. Nah, di sini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya, dimana kalian pastinya ngikutin Cublak Suweng di video sebelum ini, dimana ada pertemuan atau sarapan pagi bersama berdua antara Anies Baswedan dan juga Gibran putra Presiden Joko Widodo. Rupa-rupanya banyak sekali sentilan terkait dengan pertemuan antara Anies Baswedan dengan Gibran ini, dimana ada komentar mengenai katanya Anies ini ingin memecah belah PDIP. Kemudian ada lagi pernyataan dari beberapa orang di luaran gitu ya yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini lagi ngarep dukungan gitu. Ngarep dukungan langsung dari Bapak Jokowi lewat anaknya. Nah, dari sinilah akhirnya Nasdem menepis semua ya anggapan-anggapan dari orang luar. Di mana Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menilai bahwa anggapan semuanya itu adalah anggapan yang terlalu sempit. Iya dong, kita menolak tudingan bahwa pertemuan tersebut adalah konteks di mana Anies ngarep dukungan. Itu cara berpikir yang terlalu sempit, kata Hermawi pada Selasa 15 November 2022. Hermawi pun mengatakan bahwa pertemuan Anies dan Gibran ini harus dilihat dalam kacamata yang lebih besar. Dan menurutnya pandangan Anies ngarep dukungan Jokowi ini terlalu sumir. Melihat pertemuan dua orang ini tuh harus dalam kacamata besar ya, artinya melihatnya sebagai pertemuan dua negarawan muda yang memiliki pandangan jauh ke depan, jadi bukan dalam konteks ngarep, kata Hermawi Taslim. Nasdem pun juga menepis mengenai anggapan dari Said Abdullah yang mengatakan ya bahwa ada niatan Anies untuk memecah belah PDIP gitu. Di situ pun Hermawi Taslim juga ikut berkomentar ya, terlalu sumir juga ini kalau dikatakan Anies mencari untung pribadi dalam pertemuan tersebut. Di sini Hermawi mengatakan ya dan meminta semua pihak tidak berburuk sangka atas usaha seseorang yang tengah berusaha menjalin silaturahmi. Menurut Hermawi, pertemuan tersebut justru mempererat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Kita berhentilah berburuk sangka terhadap setiap usaha yang menginginkan semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu, inginnya dari pihak Nasdem kayak gitu, jangan berburuk sangka. Dan senada dengan Hermawi Taslim ya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga mengatakan bahwa langkah yang ditunjukkan Anies dan Gibran ini memberikan pelajaran ke publik untuk menjauhi cara-cara berpolitik yang diwarnai permusuhan dan kebencian. Saya kira outcome dari pertemuan keduanya adalah warna politik yang dewasa. Keduanya juga menunjukkan politik yang rekonsiliatif. Praktik keduanya saya kira cukup memberikan pembelajaran bagi publik bahwa corak politik yang penuh permusuhan dan kebencian itu harus dibuang jauh-jauh, kata Willy. Mau disebut manuver atau apapun itu tidak masalah, wong itu subjektif, enggak bisa dilarang juga. Yang penting itu outcome buat politik dan kehidupan politik kita itu apa dari pertemuan Anies dan Gibran tadi. Itu tuh yang paling penting, ucap Willy. Tapi sebenarnya dari sini rupa-rupanya Nasdem itu berharap besar agar Gibran menjadi cawapresnya Anies Baswedan, karena menurut Nasdem Gibran ini memenuhi kualifikasi untuk jadi cawapresnya Anies Baswedan. Loh. Apakah arahnya menjadi ke cawapres nanti untuk ke Pilpres 2024?
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka ini memiliki kualifikasi nih sebagai cawapres Anies Baswedan. Karena itu, dia tak ambil pusing bila Anies akhirnya memilih putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Anies ke Solo sebenarnya itu dalam rangka menghadiri haul dan kemudian berkesempatan untuk Gibran bersilaturahmi dengan beliau. Terus mereka banyak bicara tentang pembangunan kota. Jadi Anies apresiasi capaian Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Ya tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak? Dia menurut saya memenuhi kualifikasi itu. Bisa jadi dong, ujar Ali pada Selasa 15 November 2022. Jadi ada niatan juga nih, meskipun tidak sengaja ya untuk pertemuannya. Ini hanya pertemuan untuk membicarakan tentang pembangunan kota, tapi pada akhirnya ada kesan yang cukup positif untuk Nasdem, di mana sepertinya Gibran ini cocok untuk jadi cawapresnya Anies Baswedan. Gimana nih menurut kalian, cocok tidak ini Gibran untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan? Tulis di kolom komentar ya. Dan rupa-rupanya tidak hanya Nasdem yang menampik semua isu mengenai niatan Anies Baswedan yang ingin memecah belah PDIP. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun juga ikut berkomentar ya terkait omongan Said Abdullah ini, di mana Gibran mengatakan saya itu banyak belajar dari Anies ya yang telah berpengalaman 5 tahun memimpin Jakarta sekaligus ingin menjalin hubungan baik. Memangnya silaturahmi itu untuk pecah belah? Yang namanya silaturahmi itu ya untuk mempererat persahabatan, kata Gibran di Balai Kota Solo Selasa 15 November 2022. Jadi dua-duanya klarifikasi lebih lanjut ya terkait tuduhan dari PDIP bahwa Anies ini ingin memecah belah PDIP lewat Gibran gitu. Nah di sisi lain ini ada komentar ya dari Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio atau Hensat nih, di mana Hensat ini membahas pertemuan antara Jokowi dan Anies. Di sini katanya ini menurut Hensat bahwa pertemuan keduanya ini sangat menguntungkan dua belah pihak. Ini pertemuan Anies dan Gibran ini bikin panas dingin ini kedua kubu, Pak Jokowi dan kubu Mas Anies gitu ya. Panas dinginnya tapi dalam hal positif. Ternyata gosip-gosip selama ini yang keras dihembuskan bahwa Pak Jokowi berseberangan dengan Anies itu sama sekali nggak terbukti. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi di istana, sekarang Pak Anies Baswedan bertemu dengan keluarga Pak Jokowi yaitu anak tertua Gibran. Jadi menurut Hensat ya pertemuan dua kubu ini cukup menguntungkan di antara Anies dan juga Gibran ya. Di bagian Anies akan menguntungkan karena menurunkan tensi ketegangan yang dilontarkan para pendukung Pak Jokowi gitu ya. Dan untuk Mas Gibran itu akan menguntungkan untuk maju di Pilgub Jakarta karena kedekatan dengan Anies Baswedan ini cukup penting. Dia akan menang 57% kemarin, jadi dukungan Anies Baswedan di Jakarta akan tinggi dan membuka komunikasi seperti ini baik buat Gibran. Jadi di sisi Anies akan menyingkirkan semua ketegangan ya untuk pendukungnya Pak Jokowi. Di sisi Gibran dia akan dimudahkan di dalam Pilgub Jakarta kalau mau maju ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah cocok Gibran ini maju ke Pilgub Jakarta atau lebih cocok jadi cawapresnya Anies Baswedan? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa LKS, like, comment, share, dan support selalu channel Cublak Suweng.